kita jawab beberapa pertanyaan secara singkat. Afwan Ustaz, ana mau bertanya, apakah ada ghibah yang diperbolehkan? Ghibah itu haram. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. Jangan kalian saling menggibahi di antara kalian. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. Apakah salah seorang di antara kalian itu senang memakan bangkai saudaranya yang telah mati? Jadi ghibah itu haram, baik dalam bentuk perkataan atau perbuatan dan isyarat. Dan apa definisi ghibah? Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, "Atadruna mal ghibah?" Tahukah kalian apa itu ghibah? Beliau berkata, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Yaitu ketika engkau menyebut saudaramu tentang dirinya, keburukannya, dia tidak ada, ya. Yang mana dia benci kalau kau sampaikan itu di hadapannya. Jadi kalau kita ceritai saudara kita, ya, kalau kita mau tahu apakah ghibah atau ghibah, tidak, coba-coba kita sampaikan di depan matanya. Kalau dia marah, berarti kita telah menggibahinya. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau yang saya sampaikan tentang saudaraku itu benar?" Apa kata Nabi? "In kana fi akhika ma taqul faqad ittabtah." Jika benar yang kau katakan tentang saudaramu, itulah ghibah. Dan jika salah, tidak benar, qad bahatta, engkau telah berdusta atas namanya. Jadi jaga lisan dengan baik, ya. Makanya pernah ada salah seorang salaf, dia sampai informasi kepadanya bahwasanya ada orang yang menggibahinya. Dia siapkan makanan, ya, hadiah. Dia panggil pembantunya, "Bawa ini ke fulan." Ya, dan sampaikan kepadanya, "Wahai saudaraku, sampai berita kepadaku bahwasanya engkau menggibahiku. Dan saya tidak punya apa-apa yang bisa membalas kebaikanmu kecuali kue ini. Terima kasih banyak." Apa maksudnya? Karena orang yang digibahi itu, ya, kebaikan orang yang menggibahinya akan diberikan kepada yang dia gibahi. Dan kalau sudah tidak ada kebaikannya, keburukannya diberikan kepadanya. Oleh karenanya rugi orang yang bergibah. Makanya Ibnu Mubarak mengatakan, andaikan gibah itu halal, saya menggibahi kedua orang tua saya sebagai bentuk bakti kepada keduanya, karena saya tahu pahalanya mengalir kepada mereka. Andaikan dibolehkan, ya. Kemudian yang kedua, gibah dalam bentuk isyarat, ya, sebagaimana ayat yang pernah kita bacakan. Ketika Allah berfirman, "Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun wa idza marru bihim yataghamazun." Orang yang beriman kalau lewat di hadapan orang-orang kafir atau orang-orang mujrim, para pendosa ini berkedip-kedip mata seperti ini. Dia tidak mengatakan lihat betul, tidak, tapi wajib. Ya, misalkan ada orang yang memelihara sunnah lewat di depannya, ya, katakanlah dia memelihara jenggot yang merupakan sunnah. Kemudian ya ada duduk-duduk di pinggir jalan lewat di depannya, itu ghibah, haram. Ya, haram hukumnya. Antum mau tahu bagaimana besarnya itu dosa itu di sisi Allah? Dengarkan ini. Aisyah pernah cemburu, ya, kepada madu beliau yang lain yang bernama Sofia. Sofia ini termasuk istri Nabi yang terkenal dengan kecantikannya, sampai Aisyah cemburu dari Sofia. Biasa, ya, di antara madu, ayo ikhwah, dan semua yang namanya madu itu beresiko, ya. Mengambil madu di pohon atau di gunung itu beresiko. Apa kata Aisyah? "Ya Rasulullah, hasbuki min Sofia." Ya Rasulullah, cukup itu Sofia. Dia kasih syarat begitu. Apa maksudnya? Aisyah hendak berkata, "Sofia itu ya Rasulullah memang cantik tapi pendek orangnya. Saya ini tinggi." Isyarat. Aisyah. Nabi marah. Beliau berkata, "Ya Aisyah, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajathu." Kau sudah mengucapkan sebuah perkataan atau menggibahi saudarimu, andaikan dicelupkan di lautan, itu mengotori semua lautan. Itu bahaya yang ghibah dan akan merugi di hari kemudian. Adapun mengenai pertanyaan ini, adakah ghibah yang dibolehkan? Boleh dalam beberapa kondisi dan keadaan. Di antaranya, sebagaimana kata Imam An-Nawawi, ya, dijelaskan ada beberapa kondisi dan keadaan bisa ghibah. Misalnya, ada orang mujahirun fisqan, terang-terangan menampakkan dosa dan maksiat. Ya, beda kalau misalnya ada orang yang beriman, dia jatuh dalam perbuatan maksiat dan dia bertaubat misalnya, ini tidak boleh dicerita, bahkan harus ditutup aibnya, tidak boleh disebarkan. Tapi kalau jelas-jelas, apalagi dia adalah
ditiru oleh banyak orang, tidak mengapa digibahi. Tidak ada kehormatan orang yang seperti itu. Dan misalnya disampaikan untuk kita berhati-hati. Fulan begini yang dia kerja, ini hati-hati, jangan. Ini ghibah yang dibolehkan. Yang kedua, at-tadhallum, boleh. At-tadhallum adalah ketika ada orang yang dizalimi. Kemudian dia datang kepada seorang hakim misalnya, atau orang yang lebih dituakan, dan dia menceritakan. Ya, misalnya ada yang merasa terzalimi dan dia datang kepada orang yang dia takuti atau pemerintah, dia mengatakan saya dizalimi oleh fulan begini, dia begini. Ini ghibah yang dibolehkan. Yang ketiga, ghibah yang dibolehkan itu adalah ketika kita diminta pandangan, konsultasi, al-mustasyar mu'taman. Orang yang dimintai pandangan harus jujur dalam kondisi tertentu. Misalkan, dan ini pernah terjadi di zaman Nabi. Ya, ketika Fatimah bintu Qais datang kepada Nabi, dia bertanya, ya Rasulullah, saya dilamar oleh 2 orang. Ya, saya dilamar oleh Usanah, ya, dan saya dilamar oleh Abu Jaham. Yang mana saya terima? Apa kata Nabi? Beliau menjelaskan aib keduanya. Dan ini boleh. Amma Abu Jaham, ya, adapun Abu Jaham itu la yada'atiqihi asahu an atiqi. Dia tidak pernah meletakkan tongkatnya. Maksudnya dia lelaki yang banyak. Amma Abu Jaham fasu'lukun la malalah. Ya, dijelaskan aibnya, dia tidak memiliki harta, tidak, dan seterusnya. Mustasyar mu'taman. Ya, Muawiyah, amma Muawiyah fasu'lukun la malalahu. Adapun Muawiyah adalah tidak ada hartanya. Ya, su'luk la malalahu. Adapun Abu Jaham banyak hartanya tapi selalu meninggalkan istrinya, sering safar. Inkihi Usama. Kalau kau memilih nikahi Usama ibnu Zaid. Ya. Ini mustasyar mu'taman. Makanya tidak mengapa kalau misalkan ada yang mau melamar, datang kepada ustadz yang direkomendasi atau bagaimana itu akhwat kira-kira. Harus antum jujur menyampaikan kepada orang yang bertanya itu. Tapi jangan disebarkan aibnya setelah itu. Jangan kalau tidak jadi diceritakan semua. Saya tidak jadi menikah karena begini, orangnya begini. Ya, karena boleh jadi Anda tidak cocok bagi yang lain. Kemudian termasuk yang dibolehkan ghibah, kondisinya ayyuhal ikhwah adalah ketika kita berniat menasihati seseorang. Ya, misalkan ada orang yang ya banyak berbuat maksiat, kemudian kita datang kepada imam masjid atau yang dituakan, kita sampaikan, Pak, itu orang begini kondisinya, keadaannya, ya bisa mungkin dinasihati dan seterusnya, itu boleh. Ya, begitu pula ayyuhal ikhwah untuk at-tahdzir, mentahdzir seseorang dari kesesatan atau kekufuran seseorang, itu boleh. Untuk memberikan peringatan kepada umat, ya, agar kemudian berhati-hati dari orang itu, misalnya jelas-jelas dia menyebarkan kesesatan dan seterusnya. Tapi ini juga perlu yang namanya tabayyun dan kemudian tidak boleh serampangan, ya, karena ini juga yang menjadi musibah di zaman sekarang ini. Dengan dalil memberikan nasihat, namun begitu gampangnya, serampangannya dia memvonis orang lain tanpa tabayyun, menjatuhkan kehormatannya, diceritakan di majelis-majelis ya yang tidak ada bedanya dengan ghibah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.